Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ada sukacita. Amin. Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami menaikkan ucapan syukur kami pagi hari ini Bapak Yesus. Sungguh betapa baiknya Engkau Bapa dalam kehidupan setiap kami. Bersyukur Tuhan untuk pertolongan-Mu Bapa, untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan
hari ini kita merasakan lelah atas semua yang telah terjadi dalam hidup kita. Mungkin sampai detik ini kita merasakan tidak ditolong Tuhan atau ditinggalkan Tuhan. Mungkin beberapa daripada saudara merasakan, Tuhan tuh kemana sih? Tapi tahukah saudara, bahwa setiap detik kita tidak pernah tinggalkan oleh Tuhan Yesus. Walaupun kita merasa tidak ditolong Tuhan, percayakah saudara bahwa Tuhan bergerak dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan bekerja atas kehidupan kita. Mari yang percaya, angkat tanganmu, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan syukurmu, dengan sembahmu kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak pernah kuragukan kekuatan Engkau Tuhan Yesus. Di saat aku jatuh Kau ada di sana. Di saat aku lemah Engkau menguatkanku. Terima kasih. Biarkan Kau ada di sini. Jesus, You are here, working in our midst. I worship You. I worship You. You are here, working in this place. I worship You. I worship You. You are here, moving in our midst. I worship You. I worship You. You are here, working in this place. I worship You. I worship You. Mari naikkan dengan iman,
percaya bahwa Tuhan yang ajaib. Kau jalan keluar kami Tuhan. Kami
Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sekarang kami siap untuk memuji Engkau lebih lagi. Dan setiap jemaat Tuhan yang siap, sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita Tuhan bagi Tuhan sekali lagi. Yes. Coba tangkap kanan saudara, apakah nampak senyuman-senyuman bahagia. Haleluya. Boleh sapa shalom, boleh berikan tos sampai kiri kanan saudara. Mari kita berfellowship bersama-sama. Amin. Haleluya. Mari kita nyanyikan kebaikan Tuhan. Sampai percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Lambaikan tangan saudara. Saudara lihat.
orang di luar kita di tahun kekelaman, tahun kegagalan, tahun kegelapan. Tetapi kita tahu di mana ada kegelapan, di situ umat Tuhan akan bangkit dan bersinar, dan kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Maka di dalam tema bulan ini, yaitu selama 3 bulan kita bicara tentang mendidik anak, nurturing. Sebab seorang bapak itu tujuannya adalah menumbuh kembangkan, ya, mengembangkan, mengetahui yaitu bakat anak. Di dalam Amsal 22:6 dikatakan, train up a child in the way that he should go. Jadi seorang bapak mesti mengenali karunia yang ada pada anak-anaknya, pria maupun wanita, dan menumbuh kembangkannya. Menarik sekali dalam kitab Kejadian pasal 18, Tuhan kita adalah Tuhan yang bukan misterius, yang menyembunyikan diri, tapi Tuhan yang menyatakan diri dan bahkan menyatakan kehendaknya. Dalam Kejadian 18, dia memberikan janji dan akan menggenapi janjinya 1 tahun kemudian, yaitu lahirnya Ishak, yaitu anak perjanjian itu. Maka dalam Kejadian 18 kita ditunjukkan cara untuk mencapai, menikmati berkat Tuhan itu. Dalam Kejadian 18:17 Tuhan berkata, ya, apa aku menyembunyikan pada Abraham apa yang hendak aku lakukan? Sebab yang pasti ada perkataan surely, amin, amin, akan menjadi bangsa yang besar dan kuat. Tuhan memilih sepasang suami istri yang sudah tua, ya, Abraham usia 75, istri 65, dan dua-duanya mandul lagi. Tetapi Tuhan menggenapinya, yaitu 25 tahun kemudian. Dan apa yang dilakukan? Ya, sebab dikatakan dalam ayat 19 bahwa aku telah memilih dia. Memilih sini adalah know him. To know adalah yada. Yada itu mengenal dengan akrab. Abraham disebut sebagai sahabat Tuhan. Sahabat itu dipakai perkataan ahab atau ahab, yaitu mengasihi, sahabat yang dia kasihi. Maka perhatikan ayat 19, that he will command. Zabah itu artinya memerintah sebagai komandan tentara. Kalau mendengar perkataan memerintah, waduh, milenial akan keberatan, saudaraku. Tetapi that's the way. Saya sebagai bapak rohani, saya sikapnya sebagai komandan, sekalipun saya bapak kepada anak-anak rohani saya. Sebab berdasarkan ayat ini, untuk anak-anaknya dan semua yang terlahir, yaitu di dalam kemahnya. Kita tahu bagaimana dalam Kejadian 14, 318 orang yang dilatih baik-baik oleh Abraham, bisa mengalahkan musuh yang jauh lebih besar. Hidupnya adalah peperangan. That they shall keep the way of the Lord, supaya mereka mentaati jalan-jalan Tuhan, melakukan keadilan dan kebenaran, supaya akibatnya Tuhan akan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Jadi inilah yang paling penting. Kalau kita tidak mengarahkan anak-anak kita tidak mendidik mereka, mendidik dengan jalan yang benar. Kita bukan cuma menasihati, kita mendidik selama mereka ada di bawah kemah kita, di bawah rumah kita, maka kita mendidik anak-anak kita. Saya mengucap syukur buat orang tua saya. Mereka mengajarkan nilai-nilai kepada saya. Pertama, tidak membedakan suku, tidak membedakan ras ataupun agama, dan juga tidak membedakan tingkat sosial. Itu yang saya bangga tentang orang tua saya. Ya, mereka menganggap asisten rumah tangga sebagai keluarga sendiri, dan itu berdampak luar biasa dalam hidup saya. Saudara kasih Tuhan, kita tahu bagaimana itu perintah Tuhan. Didik anak-anakmu, ya, menurut jalan yang berkenan, supaya Tuhan bisa mengenapi semua janjinya kepada Anda. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Selamat berada, selamat datang dan selamat beribadah di GGRO Depok, Bukit Nopo.
di Instagram dan Facebook. Komunitas menjadi adalah wadah untuk bertumbuh bersama dan menanggapi diadakan sesuai jadwal masing-masing. Bagi warga pelajar yang belum tergabung, pastikan yang diadakan tergabung atau dapat menghubungi nomor berikut ini. Pendidikan spiritualitas berskala besar diadakan setiap hari Kamis jam 7 malam live di Instagram dan Facebook. Komunitas Doa Menara diadakan setiap hari Kamis jam 10 pagi di GBI Rock Depok Bukit Tunggal. Bagi warga kerajaan yang rindu berdoa dan didoakan dapat bergabung dalam komunitas ini. Bagi Bapak Ibu Jemaat yang belum mengisi biodata jemaat dapat segera menghubungi Bapak RW. Dan bagi Bapak Ibu Jemaat baru yang ingin menjadi anggota jemaat GBI Rock Depok Bukit Tunggal dapat menghubungi Bapak RW. Pemberkatan pernikahan apabila tidak ada halangan dan keberatan yang masuk secara tertulis dan sah, maka akan diberkati dan diteguhkan dalam nikah kudus di GBI Rock Depok Bukit Novo pada tanggal 30 Januari 2021 oleh Saudara Gregorius Mandi dengan Saudari Riani Frisilia. Mohon doa jemaat. Ibadah Rocky diadakan setiap minggu jam 10 pagi secara streaming di channel YouTube Rocky Depok. Jangan lupa di subscribe. Doa pagi diadakan selama Sabtu jam 8 pagi di GBI Rock Depok Bukit Tunggal. Dibagikan bagi siapa pengerjaan dan berjumpa. Hei, kamu tahu nggak? Minggu depan, kelas desain, editing, dan kelas dance sudah memulai nih. Teruntuk kelas editing foto dan desain video akan diadakan setiap Selasa jam 3 sore. Dan teruntuk kelas dance akan diadakan setiap Jumat jam 1 siang di GBI Rock Bukit Novo. Jadi, ayo daftarkan diri teman-teman dan kamu tuh lebih kreatif lagi. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi nomor berikut ini. Beli air perempuan ke cakep, udah beli sama omnya cakep. Kalau mau online production, tetap berjalan bersama Tuhan. Sekian episode ini, sampai jumpa dari sesuatu lagi. Salam. Haleluya. Kalau mau multiple production tetap bersama Tuhan. Amin. Boleh siapa tanya? Apakah dari antara saudara yang baru pertama kali beribadah tempat ini boleh bangkit berdiri? Kami ingin menyambut saudara. Haleluya. Belum ada. Kalau itu besok bawa jemaat baru ya. Puji nama Tuhan. Bila dari antara saudara yang memberikan persembahan, boleh diberikan di kotak yang ada di belakang, diberikan nanti setelah ibadah selesai. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman. Mari kita masuk lebih lagi dalam kebenaran kehadirannya. Pengorbananmu yang mulia.
benarkah yang terbaik Kau berikan? Biar di pagi hari ini kami memberi semua yang terbaik, karena Kau hanya layak mendapatkan yang terbaik. Engkau terlalu berharga dan berarti bagi kami. Ini kami Tuhan. Semua yang kami bawa hari ini adalah seluruh bagian dari hidup kami. Semua untuk-Mu dan tidak tersisa untuk yang lain. Maka berkatilah pemberitaan firman ini. Engkau sendiri yang bertahta dan hamba-Mu tidak perlu kelihatan, sebab hanya Engkau yang layak terima yang terbaik. Urapi setiap kami ya Roh Kudus, tidak satu pun mengeraskan hati. Di dalam nama Yesus yang siap menerima dan melakukan firman, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali, jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Boleh bilang kanan kirimu, kamu dahsyat, karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Pagi-pagi kamu bangun dan cari Tuhan, itu dahsyat. Haleluya. Saudara terkasih, tema besar di 2021 adalah The Year of Reproduction, multiplikasi, pelipat gandaan. Dan di 3 bulan dari Januari sampai Maret, Bapak Rohani kita mengajar untuk kita mengajar kepada anak-anak kita. Dan hari ini saya sedang mengajar anak-anak saya. Amin. Di sini semua anak-anaknya bugem. Siap diajar? Yang siap diajar boleh lambaikan tangan. Haleluya. Saudara masuk dari akhir tahun ke 2021. Tentu saudara di 3 Januari saya bawakan Amos 9 ayat 11 sampai 15. Tentu masih ingat Amos 9 ayat 11 sampai 15, boleh ditampilkan. Amos 9 ayat 11 sampai 15 tentang janji pemulihan, tentang janji berkat yang luar biasa. Kita akan baca bergantian Amos 9 ayat 11 sampai 15. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Saudara, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Amin. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Saudara terkasih, itu adalah janji pemulihan yang luar biasa. Tuhan sedang melakukan percepatan yang luar biasa. Bahkan ketika menabur langsung menuai. Lalu Tuhan katakan di situ ada banjir berkat yang luar biasa. Saya percaya sekalipun 2021 tahun yang menakutkan, saya sudah bilang bahwa akan banyak berita-berita yang mengagetkan. Kemarin juga kami dikagetkan dengan kepergian teman kami masih muda, pendeta di Cianjur. Ada banyak hal yang mengagetkan. Ada banjir, ada gempa bumi, pesawat jatuh. Tetapi 2021 juga menyimpan berkat yang luar biasa buat saudara dan saya. Menyimpan pemulihan yang luar biasa. Bahkan percepatan Tuhan sedang terjadi. Kegerakan Allah sedang terjadi. Saudara mesti peka. Tuhan sedang mengerjakan apa. Tetapi perhatikan ayat 11. Amos 9 tadi ayat 11. Apa yang pertama Tuhan mau pulihkan? Apa yang harus dipulihkan supaya semua berkat-berkat dan pemulihan itu terjadi? Tuhan sedang memulihkan pondok Daud. Jadi tema hari ini, saya mau kita sama-sama belajar. Bangun kembali pondok Daud. Bangun kembali mesbah. Ingatkan kanan kirimu, bangun kembali mesbah. Perhatikan saudara di Amos 9. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud. Saudara terkasih, semua percepatan tadi, bahkan dikatakan banjir berkat, bahkan dikatakan penuai dan juga penabur. Biasanya habis menabur tuh 3 bulan, 4 bulan baru menuai. Tetapi sekarang belum 3 bulan, belum 4 bulan baru menabur.
perbaiki dulu mesbahmu dengan Tuhan. Kalau ditanya siapa yang mau terima berkat Tuhan, pasti mau. Siapa yang mau mengalami pemulihan ini pemulihan yang luar biasa loh. Ayat 12, perhatikan kita akan menguasai Edom. Saudara tahu ada banyak orang di luar sana yang akan datang kepada Tuhan melalui kita. Bahkan lalu ayat 13 kembali diingatkan Tuhan, pembajak tepat menyusul penuai, pengirik buah anggur, penabur benih, gunung meniriskan anggur baru, segala bukit akan kebanjiran. Haleluya. Saya terima sekali ini. Tapi perhatikan ayat 11. Perbaiki pondok Daud. Kenapa Tuhan ngomong pondok Daud? Bukan tabernakel Musa. Apa yang menarik dari pondok Daud? Hari ini kita akan belajar bersama. Perhatikan ayat 11. Aku akan mendirikan kembali pondok Daud. Yang Tuhan mau lakukan dalam semua pemulihan, dalam semua percepatan adalah yang pertama harus pulih pondok Daud. Harus pulih hubungan saudara dengan Tuhan. Harus pulih mesbah kita dengan Tuhan. Berapa banyak yang datang ke tempat ini dari 1 Januari sampai hari ini 17 Januari kamu mengalami pemulihan pondok Daud? Boleh angkat tangan. Haleluya. 21 hari loh puasa Daniel, mestinya sudah mulai dipulihkan. Saudara terkasih, Tuhan sangat suka dengan pondok Daud. Saya merenungkan, Tuhan tidak bicara tentang tabernakel Musa. Padahal yang pertama kali didirikan adalah kemah suci atau tabernakel Musa. Kita akan belajar tabernakel Musa. Tabernakel itu adalah artinya kemah. Jadi kalau saudara baca pondok Daud, bahasa aslinya juga The Tabernacle of David. Makanya ada lagunya, inilah zaman Yehezkiel, tulang kering dipulihkan, dan inilah zaman hambamu Daud, bait pujian dipulihkan. Amin. Pondok Daud itu bahasa aslinya Tabernacle Daud. Kalau kemah suci, tahu kemah suci apa sayang? Sebelum ada gereja begini loh, bait Allah, pertama kali Tuhan menyuruh Musa hambanya di Keluaran 40 untuk dibuat tabernakel Musa atau kemah suci. Boleh ditampilkan gambarnya? Tabernakel itu artinya kemah, pondok, tempat kediaman. Mungkin terlihat nggak yang di belakang? Nah, ini yang namanya tabernakel Musa. Jadi di depan ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah apa? Masih tahu? Halaman. Di sini siapa Kristen halaman? Halaman, lalu ada ruang kudus. Lalu yang paling terakhir adalah ruang Maha Kudus. Tuhan akan melakukan pemulihan yang luar biasa. Tapi Tuhan tidak bicara tentang kemah Musa. Tapi kita harus belajar seperti apa kemah Musa, seperti supaya saudara akan mengerti apa bedanya kemah Musa dengan kemah Daud. Nah, saudara terkasih, tabernakel itu sendiri atau kemah atau pondok atau tempat kediaman dalam bahasa Inggris, tabernakel dalam bahasa Ibrani miskan, artinya tempat tinggal, menetap. Ini semua nyambung. Minggu lalu kita bicara tentang tinggallah di dalam aku. Nanti kita akan terus ke sana. Allah memerintahkan Musa untuk membuatnya dalam Keluaran 40 di bawah kaki Gunung Sinai sesuai dengan arahan yang Tuhan perintahkan kepada Musa. Dan kemah ini terbongkar pasang selama 40 tahun, pindah-pindah tempat. Terbongkar pasang 40 tahun mulai dari Gunung Sinai sampai ke Kanaan. Paham saudara? Lalu kemah ini terus terbongkar sampai ketika Yosua menyelesaikan tugasnya bersama dengan Imam Besar Eleazar. Dia melakukan pembagian tanah menurut suku Israel. Kemah ini menetap di Silo. Lalu kemudian nanti saudara akan dengar ceritanya. Ketika bangsa Israel berperang, apa yang terjadi? Tabut perjanjian kok diam semua? Tak tahu ceritanya sayang. Dicuri oleh orang Filistin. Lalu terjadilah yang namanya kekacauan di Filistin. Nanti kita akan baca. Lalu
tabut itu dikirim sama orang Filistin jalan sendiri supaya mereka nggak kena tulah lagi. Sampai akhirnya masuk ke rumah Obed-Edom. 3 bulan di rumah Obed-Edom, apa yang terjadi di rumah Obed-Edom? Berkat luar biasa. Itu sebabnya Daud rindu memindahkan tabut perjanjian ke Yerusalem. Nanti kita akan terus baca itu. Sekarang kita lihat dulu, ada halaman pelataran. Itu yang agak bawah dekat sini. Oke, nggak apa-apa ya. Oke. Di situ pelataran saudara, tempat mesbah korban bakaran dan kolam pembasuhan. Jadi Israel, bangsa Israel boleh masuk cuma sampai di situ. Disitulah nanti yang habis bikin dosa, yang habis berbuat kejahatan, burung terkukur, domba, kambing, ngerti saudara? Lalu imam akan membakarnya, memberikan kepada Tuhan. Ada kolam pembasuhan. Gambar satu lagi boleh, kalian? Nah, ini kolam pembasuhan ya. Lalu ada mesbah korban bakaran sampai akhirnya di ruang suci masuk. Di situ ada pintu, ada meja roti, lalu ada pelita meja roti ya, lalu ada pelita emas, kandil yang saudara tahu kita suka kalau Natal kita taruh di sini, itu adalah kaki dian, lalu ada mesbah dupa, lalu ada tirai di sini saudara. Kalau di sini boleh masuk saudara dan saya, maka imam juga ada di sini, tetapi masuk ke ruangan maha suci tidak boleh ada yang masuk kecuali imam besar. Berapa kali dalam setahun? Hanya 1 kali. Itu pun nanti kakinya ya diikat, ditaruh tanda kalau sekiranya dia tidak lagi keluar, artinya dia saudara terkasih. Inilah kemah Musa, tabernakel Musa. Ada pemisah antara ruangan maha suci dan ruang suci. Ini disinilah tabut perjanjian itu. Nah, Daud menyadari bahwa kehadiran Tuhan bukan masalah di kemah suci, tetapi di yang ada di ruangan paling suci ini. Apa di situ? Tabut perjanjian. Apa sih isinya tabut perjanjian? Kecuali Pak Erwin yang menjawab. Apa isinya tabut perjanjian? Yes, 2 batu loh, lalu tongkat Harun, lalu yang bertunas mana supaya ingat bahwa Tuhan selalu memelihara kita. Supaya ingat ada peraturan 2 loh Musa, batu loh yang dikirim oleh Tuhan kepada Musa. Lalu tongkat bicara tentang kuasa. Inilah intinya di sini. Di sini ini tabut perjanjian Allah. Nah, kemudian saudara yang terkasih, kemah ini bongkar pasang selama 40 tahun. Bayangkan, bongkar pasang. Kalau lagi tiba di satu tempat, pasang lagi sesuai dengan peraturan yang ada, nggak boleh salah. Lalu pergi lagi, pasang lagi, pergi lagi, pasang lagi, terus sampai akhirnya tabut perjanjian 1 Samuel 4. Kita lihat sebentar. Haleluya. Jemaat GBI Rock Depok harus paham tabut perjanjian, kemah suci, tabernakel Musa dan Daud. Amin. Jangan kalau saudara ditanya, apa itu? Apa itu isinya? Ya, kita lihat di 1 Samuel 4. Ini sudah dahsyat luar biasa saudara. Tapi yang Tuhan mau tabernakel Daud. 1 Samuel 4 ayat 21. Kalau saudara buka di 1 Samuel 4, temanya di Alkitab saudara dan saya adalah tabut Tuhan dirampas. Ketika orang Israel maju berperang, orang Israel kalah dengan orang Filistin. Lalu akhirnya orang Israel membawa tabut perjanjian. Nah, ini yang salah. Membawa tabut perjanjian dengan tujuan apa?
supaya menang, tetapi dia memanfaatkan Tuhan. Sampai di sini suka memanfaatkan Tuhan. Akhirnya nggak dapat apa yang dia inginkan. Lalu akhirnya mereka kalah karena, perhatikan, bangsa Filistin berkata begini. Tabut Tuhan dirampas. Ayat 5, 1 Samuel 4 ayat 5. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, memang saya percaya tabut perjanjian itu bicara tentang kehadiran Tuhan. Soalnya dosa bilang, kenapa sih mesti pakai alat, kenapa sih mesti pakai tanda tempat? Karena itu perjanjian lama, dan di perjanjian baru digenapi dalam Yesus Kristus Tuhan. Ketika tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, ayat 5, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring sehingga bumi bergetar. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, apakah bunyi sorak yang nyaring perkemahan orang Ibrani itu? Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin, sebab kata mereka, Allah mereka telah datang dalam perkemahan itu. Dan berkatalah mereka, celakalah kita sebab seperti ini belum pernah terjadi dahulu. Celakalah kita, siapa yang akan menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir. Jadi orang Filistin tahu ceritanya, ngerti saudara? Orang Filistin itu tahu ceritanya, makanya mereka ketakutan. Itu sebabnya dia, ayat 9 berkata, kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani. Jadi hari itu orang Filistin ketakutan dengan keberadaan tabut perjanjian yang sudah ada di tempat orang Israel. Akhirnya orang-orang Filistin berkata satu sama lain, hari ini kamu mesti berperang kelangri, bahasanya begini. Jadilah laki-laki dan berperanglah dengan sekuat tenagamu, karena mereka tahu mereka akan kalah. Tetapi kesalahan orang Israel membawa tabut perjanjian hari itu, karena sebelumnya mereka kalah dan mereka ingin menang tanpa cuma bawa tabut perjanjian, tanpa cara-cara yang benar. Karena orang datang kepada Tuhan memperbaiki mesbah Tuhan, makanya dikatakan mesti diperbaiki. Saudara harus sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Kenapa Uza ketika tabut perjanjian dibawa ke Yerusalem oleh Daud? Saudara masih ingat ceritanya? Ketika tabut perjanjian itu hampir tergelincir, Uza berusaha untuk pegang. Apa yang terjadi? Disambar oleh Allah, mati. Hari ini temanya perbaiki atau bangun kembali mesbah. Tapi kita belajar dulu dari mesbah yang pertama. Nah, kemudian saudara, tabut itu diambil oleh orang Filistin. Apa yang terjadi di Filistin ketika tabut itu dibawa? Orang Filistin pikir kalau ada tabut itu mereka akan diberkati, karena mereka tahu bahwa itu ada Allah orang Israel di situ. 1 Samuel 5 kita lihat. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, ayat 2, dibawanya masuk ke kuil Dagon. Itu adalah kuilnya orang Filistin, dan diletakkan di sisi Dagon. Ketika orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikan ke tempatnya. Ada yang aneh terjadi. Pagi-pagi benar, Dagon dewanya mereka itu sudah jatuh tersungkur di hadapan tabut perjanjian Allah. Mereka dia diriin lagi. Lalu ayat 4. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon yang masih tinggal. Itu masih dalam tabut perjanjian. Makanya saudara, Allah mana seperti Allah kita? Amin. Allah mana seperti Allah kita? Sejarah membuktikan Allahmu dan Allahku lah yang hidup. Tidak ada Allah lain, tapi cuma Dia. Tapi kenapa bilang tanya kanan kirimu, terus kenapa kamu sekarang takut? Halo, kenapa kamu khawatir? Allah mana yang besar seperti Allah kita? Aku gak takut, aku tahu aku punya Allah yang besar. Ingat kalau kanan kirimu itu, kau punya
dengan berat. Dia membingungkan mereka, menghajar mereka dengan borok. Jadi orang-orang di Filistin kena borok. Menarik ya. Jadi mesbah Tuhan, di mana dia berada, dia memberkati. Terjadi pemulihan hanya jika bukan masalah tempatnya, siapa. Makanya Tuhan Yesus berkata, ini waktunya sekarang Allah tidak lagi disembah di gunung, di Yerusalem. Sebab Allah bukan mencari penyembahan, tetapi mencari penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan penyembahannya lagi, tetapi orangnya, saudara. Lalu apa yang terjadi lagi ketika dilihat orang asal bahwa demikian halnya? Berkatalah mereka, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita. Akhirnya mereka memindahkan tabut Israel ke Gat. Tetapi setelah ayat 9 mereka memindahkannya, tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat atas kota Gat itu. Dia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa, sehingga timbul borok-borok pada mereka. Lalu mereka mengangkat tabut Allah itu ke Ekron. Tetapi sampai di sana pun tabut Allah di Ekron, berteriaklah orang Ekron itu, mereka memindahkan tabut Allah kepada kita untuk mematikan kita. Sebab itu mereka memanggil, berkumpul semua raja kota orang Filistin dan berkata, antarkanlah tabut Israel itu, biarlah itu kembali ke tempatnya. Akhirnya saudara, tabut itu dikembalikan di 1 Samuel 6 dengan ada emas-emas, lalu ditaruh sesembahan begitu saudara, seperti upeti ditaruh di kereta itu dan didorong mereka terus. Mereka sendiri gak berani bawa ke Israel, sampai jalan sendiri segitunya saudara, karena takut tadi kena borok, tulah, semua kena tulah. Demikianlah diperbuatnya, nanti baca 1 Samuel 6 ayat 10. Demikianlah diperbuat orang-orang itu, mereka mengambil 2 ekor lembu yang menyusui, dipasangnya pada kereta itu, tetapi anak-anaknya ditahan di rumah. Mereka meletakkan tabut Tuhan ke atas kereta, juga peti berisi tikus-tikus emas dan gambar benjol-benjol mereka. Saya baca ini ketawa saudara, nanti saudara baca deh. Lembu-lembu itu langsung mengikuti jalan yang ke Bet-Semes. Tetapi sampai di Bet-Semes pun, apa yang terjadi? Karena orang-orang Bet-Semes berusaha melihat apa di dalam tabut perjanjian itu, matilah puluhan orang di antara mereka. Padahal Bet-Semes itu sudah di Israel. Dan akhirnya saudara, tabut perjanjian itu dipindahkan dan akhirnya ada di Silo. Sampai akhirnya saudara, saya mau cerita dulu nih 1 Samuel 4, saya lupa tadi 1 Samuel 4 ayat 21. Jadi waktu dikabarkan bahwa tabut perjanjian telah diambil oleh orang Filistin, matilah anak-anak Imam Eli. Masih ingat siapa Imam Eli? Punya anak mati, dan ketika Imam Eli yang berusia 98 tahun itu diceritakan bahwa tabut perjanjian telah dirampas, matilah juga Imam Eli. Lihat sebentar 1 Samuel 4. Siapa tahu saudara tidak tahu ceritanya. Ayat 18. Ketika tadi saya terlewat 1 Samuel 4 ayat 18. Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli terletak dari kursi di sebelah pintu gerbang, batang lehernya patah dan dia mati. Sebab telah tua dan gemuk orangnya, 40 tahun lamanya dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Adapun menantunya, ayat 19, perempuan, istri Pinehas, sudah hamil tua. Ketika didengarnya kabar itu, bahwa tabut Allah telah dirampas, dan mertuanya laki-laki serta suaminya telah mati, duduklah dia berlutut lalu bersalin, sebab dia kedatangan sakit beranak. Ketika dia hampir mati, berkatalah perempuan-perempuan yang berdiri di dekatnya, janganlah takut, sebab engkau telah melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi dia tidak mau menjawab dan dia tidak memperhatikannya. Dia menamai anak itu Ikabod, katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel. Karena tabut Allah sudah dirampas, dan karena mertuanya dan suaminya, katanya telah lenyap kemuliaan Allah dari Israel, sebab tabut Allah telah dirampas. Kalau saudara nanti mundur, kenapa Tuhan izinkan tabut Allah dirampas?
Kalau saudara mundur lagi, ada kesalahan-kesalahan di bait Allah, di kemah suci. Saudara tentu tahu bagaimana Imam Eli membiarkan anak-anaknya melakukan kesalahan. Hari itu ketika tabut Allah dirampas, kemuliaan dikatakan telah hilang dari Israel. Tabut bicara tentang kehadiran Allah. Tidak usah bicara dulu tabernakel Daud. Kehadiran Allah itulah yang membuat saudara dan saya diberkati. Bukan karena usaha kita, tapi karena ada Allah di dalam kita. Sehingga ketika Allah tidak lagi hadir, maka yang ada adalah kemuliaan Allah pergi di atas umatnya. Dan yang ada adalah tadi kengerian yang dahsyat terjadi. Hari itu Imam Eli mati, anak-anaknya juga mati. Mereka adalah penjaga. Siapa Imam Eli dan anak-anak? Penjaga yang bekerja, yang menjaga tabut Allah di Israel. Jadi hari ini sebelum kita terus ingat bahwa kenapa Tuhan mulai dari yang direstorasi, yang dipulihkan dulu adalah mesbah kita. Karena sebenarnya seluruh berkat yang terjadi itu hanya karena Tuhan ada di dalam kita. Hanya jika Dia bertahta di dalam hidup kita. Jika tidak, itu tidak akan terjadi. Oleh karena itu penting untuk saudara dan saya memperbaiki. Bukan keuangan kamu yang diperbaiki, bukan rumah kamu yang dipoles, bukan muka kamu yang dipoles, tetapi hubunganmu dan hubungan kepada Tuhan itu yang harus diperbaiki. Karena tanpa Allah bertahta, ini gereja, banyak bisa ada gereja tapi tidak ada Allah di dalamnya, bisa. Sebab tabut perjanjian menandakan kehadiran Allah. Bisa kita nyanyi lagu rohani, tidak ada Allah di dalamnya, Allah tidak bertahta. Tetapi kalau Allah bertahta, disitulah bahwa segala pemulihan dan berkat Allah terjadi. Perhatikan bagaimana sekalipun hari itu ada tabut perjanjian, tetapi ketika Imam Eli dan anak-anaknya salah, ketika orang-orang Israel salah dan tidak melakukan kehendak Allah dengan benar, tidak sungguh terhubung dengan Allah, maka bahkan kengerianlah yang terjadi. Hari ini sebagai orang tua saya mau mengajak saudara, ayo, yang perlu diperbaiki 2021 di tahun yang dahsyat ini adalah mesbah kita dengan Tuhan. Lalu saudara, akhirnya tabut perjanjian itu sampailah di Israel. Kita buka di 2 Samuel. Lama itu saudara, 20 tahun. 20 tahun di Israel dan tidak dilakukan apa-apa sampai Daud menjadi, memang ya, yang mikirin Tuhan tuh Daud. Saudara, makanya dibilang the man after my own heart. Daud itu yang paling suka memikirkan tentang Tuhan. Di sini siapa yang suka mikirin Tuhan? Makanya Daud diberkati luar biasa loh. Cuma dialah hari itu yang berpikir untuk memindahkan tabut Allah ke Yerusalem. 2 Samuel 6. Tabut dipindahkan ke Yerusalem. Di situ Daud mengumpulkan semua orang pilihan. Daud mempersiapkan dengan luar biasa. Tetapi Daud hari itu salah, tidak memakai cara yang seharusnya, yaitu yang boleh memegang tabut adalah, halo, keturunan Lewi. Haleluya. Akhirnya saudara tahu juga ya, tabut dipindahkan ke Yerusalem. 2 Samuel 6 ayat 6. Ketika sebenarnya cara-caranya itu sudah baik ya. Kita lihat dari ayat 4 deh. 2 Samuel 6 nanti boleh dibaca di rumah. Ayat 4. Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahyud berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel. Jadi selama 20 tahun tidak ada yang memindahkan tabut itu. Saya mau bilang tidak ada, kurang perhatian. Sampai akhirnya Daud menjadi raja. Saul tidak melakukannya, tapi Daud melakukannya. Itulah bedanya. Emang ada orang yang hatinya tuh melekat sama Tuhan, ada yang enggak. Coba lihat dulu kanan kirimu, kira-kira dia yang hati yang mana? Bisa loh, itu tabut dicuekin loh berpuluh tahun. Baru Daud yang memikirkannya, bahkan Daud memikirkan untuk membangun bait Allah. Ya, ada orang emang ya cuek-cuek aja gitu sama Tuhan ya. Tapi saya percaya di sini semuanya hatinya Daud. Haleluya. Bukan cuma namanya Daud, tapi hatinya juga
membunuh dia di sana karena keteledorannya. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza. Demikian hebatnya, maka tempat itu disebut Peres Uza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut. Maksudnya Daud begini, saudara. Di dalam Tawarikh nanti saudara akan baca, Daud menjadi marahnya, aduh gimana dong ya? Caranya supaya begitu rindunya Daud, tabut ini ada di dekat aku di Yerusalem. Ternyata begini aja juga Tuhan sambar. Akhirnya Daud menjadi takut, bercampur marah. Dia ingin tabut itu ada di dekat dia, tapi hari itu dia tidak tahu caranya. Sampai akhirnya nanti Daud tahu caranya. Lalu perhatikan, akhirnya karena mereka takut, ditaruhnya tabut Allah itu di rumah Obed Edom ayat 11. Padahal itu bukan umat Tuhan. 3 bulan namanya tabut Allah itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Saudara, tabut Allah dipindahkan, tetapi caranya ada yang salah. Akhirnya Daud memperbaiki. Dahsyatnya Daud, saking dia cinta dengan rumah Tuhan, dia tahu bahwa di mana ada Tuhan maka hidupnya akan luar biasa, dan dia tidak mau jauh dari Tuhan. Dia benar-benar merenungkan bagaimana caranya dipindahkan sehingga bisa ada di Yerusalem kota Daud. Akhirnya saudara, 1 Tawarikh 15 kita buka. Enak ya baca Alkitab ya? Enak gak? Yang jauh cuma sedikit. Saudara, buktinya kayak didongengin begitu loh. Jangan cuma dengar, baca. Haleluya. Dia tahu ceritanya. 1 Tawarikh 15. Saya mikir hari itu Daud 3 bulan itu merenung gimana caranya. Maka itu Daud disebut raja. Biasanya raja itu cuma raja, bukan nabi dan bukan imam. Tetapi Daud adalah satu-satunya raja yang sekaligus nabi dan sekaligus imam. Masih ingat apa gelarnya Yesus? Yesus adalah raja di atas segala raja, nabi di atas segala nabi, dan imam di atas segala imam. Maka itu disebut Yesus anak Daud, karena Daud sendiri juga raja, nabi, dan imam. Tidak ada Yesaya, Yehezkiel, Saul. Tidak ada raja sekaligus imam sekaligus nabi, karena Daudlah yang memikirkan bagaimana mempersembahkan korban bagi Tuhan. Dan Daud juga menubuatkan apa yang akan terjadi bahkan kedatangan Yesus. Itu sebabnya Daud dengan Yesus sungguh memiliki hubungan yang luar biasa. 1 Tawarikh 15, tabut dipindahkan ke Yerusalem. Lalu Daud memanggil Zadok, saya persingkat di ayat 11, dan Abiatar, imam-imam itu, dan orang-orang Lewi, yakni Uriel, Asaya, Yoel, Samaya, Elia, Aminadab, dan berkata kepada mereka, hai kamu ini para kepala puak dan orang Lewi, kuduskanlah dirimu. Sekarang Daud pakai cara yang benar sesuai dengan yang Tuhan mau. Kuduskanlah dirimu, kamu ini dan saudara-saudara sepuakmu, supaya kamu mengangkat tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu. Sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita, sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya. Dahsyat. Daud mengakui kesalahannya. Dia bilang, karena kalian tidak hadir hari itu, Allah menyambar, karena kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya. Dari sini aja saudara udah tahu bedanya tabernakel Musa dan Daud. Tabernakel Daud, pondok Daud dibangun dengan kerinduan hati Daud, dengan effort yang luar biasa dari Daud, untuk bukan cuma membawa tabernakel, tetapi mengerti kehendak Allah, bagaimana supaya meminta petunjuknya Tuhan. Itu sebabnya pemulihan terjadi. Tuhan tidak memulai dengan merestorasi kemah Musa, tetapi merestorasi pondok Daud. Itu yang Tuhan mau. Lalu kita lihat lagi seperti apa pondok Daud ini. Lalu saudara terkasih, ayat 14, para imam dan orang-orang Lewi menguduskan dirinya untuk mengangkat tabut Allah Israel. Kemudian Bani Lewi mengangkat tabut Allah dengan gendang pengusung di atas bahu mereka, seperti yang diperintahkan Musa. Jadi yang boleh bawa itu orang Lewi, kaum imam. Kalau mereka pegang gak apa-apa, tapi orang lain bahaya. Intinya Daud benar-benar meminta petunjuk Tuhan. Daud memerintahkan para kepala orang Lewi supaya mereka menyuruh berdiri saudara-saudara sepuak mereka, yakni para penyanyi
Saudara tahu hari itu ada 4 pemimpin pujian. Di sini ada berapa pemimpin pujian? 4. Lalu 7 imam Priok Nafiri, 24 pemusik. Berapa pemusik di sini? Di sana 4 WL, 7 peniup nafiri, 24 pemain musik, 288 orang. Paduan suara penyanyi, paduan suara, bahkan di 1 Tawari 23, 24, 25 ada 4.000 pemusik dan penyanyi. Setiap 6 langkah Daud memotong lembu. Apa ini yang bernakal Daud? Kamu senyum-senyum muda. Kita lihat seperti apa sih pondok Daud gambarnya. 1 kali 24 jam ada pujian penyembahan, tidak pernah berhenti. Haleluya. 4 WA, 24 pemusik. Pak Frans, Pak Erwin, mungkin kita bisa bikin begitu. Haleluya. 24 hours. Lihat dulu gambarnya. Alen, keluarkan gambar itu. Bahkan di 1 Tawari 23, 24, 25 kamu akan bertemu dengan 4.000 pemusik dan pemuji. Pemusik dan pemuji. Nih, ini dia. Cuma ada apa sebenarnya di bawah kemah itu? Tabut perjanjian. Tapi Daud membangunnya dengan seluruh cintanya kepada Tuhan, dengan seluruh ketepatan hati Tuhan. Itu yang salah sebelumnya, tapi Daud memperbaikinya. Daud tidak lagi membuat di depannya ada apa? Halaman, lalu ruang kudus. Di sini orang Israel boleh langsung datang menyembah Tuhan. Tidak ada lagi korban kolam pembasuhan, tempat korban bakaran, tidak ada lagi tirai, tetapi semua boleh masuk ke dalam hadirat Tuhan. Beda gak? Dan Tuhan bilang yang dia mau pulih apa? Dia pengen seperti apa? Pondok Daud. Dia gak mau yang lain. Dia bahkan tidak sebutkan Bait Salomo, pondok Daud. Artinya adalah keintiman yang luar biasa dengan Tuhan langsung. Tidak ada tabir, tidak ada pemisah. Dan Daud mengerjakannya dengan effort atau usaha yang luar biasa. Itulah tandanya saudara dan saya mencintai Tuhan. Tuhan tidak bilang pulih kembali Bait Salomo, karena setelah ini kan Bait Salomo, atau pulih kembali kemah Musa, enggak. Tetapi yang dipulihkan, Tuhan ingin kita kembali kepada mesbah seperti pondok. Kita sering ngomong pondok Daud, gerejanya di mana? Kemah Daud. Gereja di mana? Pondok Daud. Namanya apa pondok Daud? Ketika pondok Daud mau didirikan oleh Daud, Daud memberikan usaha yang luar biasa. Dan saudara terkasih, bukan Daud namanya kalau dia tidak memberi yang terbaik buat Tuhan. Daud sepanjang masa pemerintahannya, sepanjang itu semua tadi SOP dari pujian penyembahan harus dinaikkan kepada Tuhan. 1 Tawari, kita lihat sebentar, 16 ayat 1 sampai 6. Tabut Allah itu dibawa masuk lalu diletakkan di tengah-tengah kemah. Jadi waktu membawanya pun sudah luar biasa. Disitulah Daud menari-nari dan dibilang seperti orang gila. Kemudian dibawa masuk, kemah yang dipasang Daud untuk itu. Kemudian mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Allah. Tetapi tidak ada lagi ruang-ruang, langsung di hadapan Allah. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya bangsa itu demi nama Tuhan. Lalu dibagi-bagikannya kepada setiap orang Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing sekeping roti, sekerat daging, dan
mesbah Allah. Ini makanya Tuhan rindunya yang direstorasi saudara dan saya menjadi pengikut Daud. Gimana loh? Tuhan gak pernah bilang Daud kumpulkan 4.000 penyanyi. Enggak loh, ngerti gak saudara? Tetapi kecintaan Daud yang mengerjakan itu, dan Tuhan disenangkan lewat itu. Makanya Tuhan bilang yang harus diperbaiki bukan kemah Musa bait Salomo, tetapi pondok Daud. Bilang kanan kirimu, pondok Daud. Udah ngerti gak sekarang pondok Daud seperti apa? Halo, udah ngerti gak? Ada pujian penyembahan kepada Tuhan yang luar biasa, ada usaha yang luar biasa. Memberi persembahan juga saudara udah gak bisa biasa-biasa lagi. Karena Tuhan mau restorasi pondok Daud, baru hidup saudara dan saya akan diberkati luar biasa. Amin. Kok kalau udah ngomong persembahan saudara jadi lemas? Daud 6 langkah 1 lembu. Berapa lembu hari itu kira-kira Pak Erwin? Bahkan dia menyiapkan 4.000 ton emas untuk bait Allah. Maka itu dia diingat oleh Tuhan selama-lamanya. Diingatnya bukan sebentar, selama-lamanya diingat oleh Tuhan. Nah saudara terkasih, kemudian ayat 4 kita terus juga diangkatnya dari orang Lewi, beberapa orang sebagai pelayan di hadapan tabut Tuhan. Itu nanti saudara baca. Nah ini yang paling menarik, 1 Tawarin 16 ayat 37. Lalu Daud meninggalkan di sana, 1 Tawarin 16 ayat 37. Lalu Daud meninggalkan di sana di hadapan tabut perjanjian Tuhan itu Asaf dan saudara-saudara sepuaknya untuk tetap melayani di hadapan tabut itu seperti yang patut dilakukan setiap hari. Jadi worship leader zaman Daud adalah Asaf. Dialah yang menulis, selain kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Itu lagunya Asaf. Selain kau, Mazmur 73, tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan batinku habis lenyap, gunung batuku dan tetaplah Allah. Baca Alkitab yang benar supaya kamu tahu siapa yang suruh Asaf nyanyi. Siapa? Daud. Siapa yang kasih arahan kepada mereka semua? Daud. Siapa yang kasih arahan kepada pemain musik? Daud. Bukan Daud tidak terlibat, Daud terlibat seutuhnya. Bahkan dia memimpin. Makanya dikatakan ditinggalkan Asaf di situ. Kurang lebih Daud begini. Asaf, ingat. Dus. Arahan-arahan, kamu gak boleh berhenti memuji dan menyembah Tuhan. Daud bukan cuma nyuruh. Alkitab mencatat Daud 1 hari 7 kali menghadap Tuhan. Saudara berapa kali menghadap Tuhan? Saudara kita di sana berapa waktu? 5. Daud berapa? 7 times a day. Saya percaya gak ada orang bisa ngarahin seperti ini kalau hatinya gak seperti ini. Daud bukan lagi cuma sebagai imam yang mengarahkan, tetapi dia memang adalah bait Allah itu sendiri. Inilah pondok Daud yang Tuhan inginkan. Saudara terkasih, lalu perhatikan ayat 38, juga Obed-Edom dan saudara-saudara sepuaknya 68 orang. Dahsyat banget. Saya lagi ngebayangin bagaimana caranya Daud setiap hari memberikan mereka. Kalau di sini ngomongin apa? PK, haleluya. Obed-Edom karena Daud memperhatikan semuanya. Obed-Edom, Yudutun dan Hosa adalah penunggu-penunggu pintu gerbang. Bayangin, mereka ada yang menunggu gerbang aja ada loh saudara. Lalu ini yang luar biasa lagi. Tetapi Zadok, imam itu, dan saudara-saudara sepuak para imam ditinggalkan di hadapan kemah suci Tuhan di bukit pengorbanan di Gibeon. Tabutnya udah ada di mana? Gambar yang tadi, tabut itu udah ada di dekat Daud, yaitu di Yerusalem. Tapi masih ingat gak ada kemah Musa? Ditinggalkan gak sama Daud? Bukan Daud namanya kalau tidak memperhatikan Tuhan. Di situ ada Imam Zadok dan saudara. Keren ya, tabut perjanjian di sini dengan penyanyi, dengan pemusik yang luar biasa. Di sana juga nggak ditinggalin, haleluya. Kalau kita suka gitu kan, kalau udah pelayanan di sini, pelayanan sana. Nah, dan saudara-saudara semuanya, para imam ditinggalkan di hadapan kemah suci di bukit pengembangan yang di Gibeon, kemah sucinya Musa, tabernakel Musa tetap diperhatikan Daud. Ayat 39.
dicatat ya 40, supaya pagi dan petang. Baca dong, tetap dipersembahkan korban bakaran kepada Tuhan di atas mesa korban bakaran, dan supaya dikerjakan segala yang tertulis dalam Taurat Tuhan yang diperintahkannya kepada orang Israel. Saudara dengarnya biasa aja ya. Aku berdoa sekarang Daud melakukan hal yang sama di kemah suci. Pagi dan petang harus ada korban bakaran, persembahan kepada Tuhan. Ayat 41 bahkan dikatakan, dan bersama mereka ikut Heman dan Yedutun, dan selebihnya dari orang yang terpilih ditunjuk dengan disebut namanya untuk menyanyikan syukur bagi Tuhan, bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Pada Heman dan Yedutun ada nafiri, ceracap, para pemain, juga alat-alat musik pengiring nyanyian untuk Allah, dan anak-anak Yedutun harus menjaga pintu gerbangnya. Tidak ada yang dibedakan di kemah suci. Tetap Daud lakukan pujian penyembahan yang luar biasa pagi, siang, sore, malam. Keren nggak saudara? Di tabut perjanjian Yerusalem dilakukan, di sana juga. Hari ini Tuhan katakan, aku akan melakukan percepatan, banjir berkat. Tetapi apa ayat 11? Amos 9 ayat 11? Perbaiki dulu pondok Daud. Ini loh pondok Daud nih. Dahsyat loh. Daud itu saya pastikan punya hati yang luar biasa. Daud merestorasi ibadah kepada Tuhan. Ini yang Tuhan suka. Makanya Tuhan mau mulai dari pemulihan pondok Daud, tempat di mana ada persekutuan, penyembahan, pengagungan kepada Tuhan sepanjang hari, di mana Allah memang bertahta. Mazmur 22 ayat 6, Allah bertahta di atas. Hari ini gak usah pusing apa yang mau kamu lakukan. Perbaiki saja mesbah. Puji aja. Ada gak pujian penyembahan? Gak usah deh 24 pemusik, 4 WL. Ini bicara apa? Bicara usaha yang luar biasa untuk mencari Tuhan. Jangan salah, firman Tuhan selalu berkata, carilah aku. Maka itu nubuatan Amos di Kisah Para Rasul 15 ayat 16 sampai 17. Kita baca sebentar. Ini harusnya jadi seminar saudara, tapi hari ini luar biasa. Saya berdoa saudara mengerti? Paham? Paham ya? Kisah Rasul 15 ayat 16 sampai 17. Ketika hari itu firman Tuhan disampaikan di hadapan bangsa-bangsa. Kisah Rasul 15 ayat 16 sampai 17. Berkatalah Paulus, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Perhatikan, pondok Daud itu sudah roboh. Aku berdoa di tempat ini pondok Daud pulih. Pondok Daud pulih. Kalau ada istri atau suamimu di sebelahmu, ingatkan, kita pulihkan. Karena Tuhan senang banget loh sama pondok Daud. Masalahnya pondok Daud itu sekarang, aku percaya lewat firman ini, kamu jadi orang-orang yang memulihkan kembali. Kemudian akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan supaya apa? Semua orang lain mencari Tuhan. Tujuannya pondok Daud itu didirikan supaya orang datang mencari Tuhan. Jadi saudara terkasih, ya mereka semua mencari Tuhan, segala bangsa kita mengenal Allah sekalipun yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Tuhan mau pondok Daud ini pulih supaya semua orang akan datang mencari Tuhan. Bayangkan kalau di rumah seorang suami pondok Daud pulih, anak-anak datang gak mencari Tuhan? Istri yang cerewet itu jadi datang gak mencari Tuhan? Haleluya. Ibu-ibu juga, kalau istri pondok Daud pulih, yang lain ikut cari Tuhan gak? Tetangga kanan kiri jadi ingin ikut cari Tuhan gak? Itu yang dulu Daud lakukan, dan Tuhan ingin hari ini saudara dan saya kembali lakukan, supaya orang datang mencari Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah carilah aku. Carilah aku supaya kamu boleh menerima semua berkat dari Tuhan. Dan akhirnya saudara, saya percaya ketika pondok Daud itu dipulihkan, ini bicara tentang cinta yang luar biasa, bicara tentang kecintaan kepada Tuhan yang luar biasa. Dan akhirnya itu digenapi, kita ini yang menjadi bait Allah. Sampai pulihkan pondok Daud, sampai kita sendiri yang adalah bait Allah.
Sebab Roma 12 ayat 1 sampai 2 dikatakan, itulah ibadah yang sejati, mempersembahkan seluruh tubuh ini sehingga benar terjadi Kristus tinggal di dalam kita. Inilah tujuan dari awal sampai akhir. Saudara tahu apa tujuan Allah menciptakan saudara dan saya? Serupa dan segambar dengan Dia, di mana Dia ada di dalam kita. Lalu apa nanti? Terakhir, Wahyu 13, 21 ayat 3. Apa sih nanti terakhir ini semua kehidupan? Wahyu 21 ayat 3. Ini yang Allah mau, inilah tujuan dari awal dan sampai akhir seluruh hidup kita. Kemah Daud itu ada di dalam kita. Wahyu 21 ayat 3. Sama-sama kita baca 3, 21. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan Dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan Dia akan menjadi Allah mereka. Ini nanti habis ini udah selesai. Inilah udah terakhir. Langit dan bumi yang baru. Tujuan itu jelas dari awal sampai akhir. Tujuannya kemah Allah, Tuhan ingin mesbahnya ada di dalam saudara dan saya. Karena nanti juga akhirnya di langit bumi baru Allah bersama-sama dengan kita. Jadi kalau saudara punya cita-cita lain, kasihan deh loh. Karena tujuannya adalah hanya untuk bersama-sama dengan Allah. Maka itu hari ini kembalilah restorasi potong tahun. Maka percepatan, banjir berkat, semua yang luar biasa di 2021 akan terjadi buat saudara dan saya. Haleluya, amin. Yuk bangkit berdiri. Hari ini carilah Tuhan. Sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bangun kembali mesbahmu dengan Tuhan. Tuhan mengingatkan saya terus dari tanggal 1 sampai hari ini. Gak usah takut. Gak usah tanya Tuhan mau buat apa. Cuman bangun saja kembali mesbahmu dengan Tuhan. Sehebat yang sudah Daud adakan ribuan tahun yang lalu, adakan itu kepada Tuhan dengan seluruh cinta kepada Tuhan. Orang yang mempersembahkan yang terbaik itu karena dia mencintai Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, amin, dengan segenap jiwa ku menanti
hari ini tidak usah takut. Dan kalau hari ini kau nggak tahu apa yang harus kau kerjakan, perbaiki saja mesbahmu dengan Tuhan. Perbaiki saja, kembali, naikkan pagi, siang, sore, malam, pujian yang indah bagi Tuhan, sebab Dia bertahta di atas pujian umat. Biar hatimu melekat lebih dalam lagi kepada Tuhan, lebih dalam terus, rindu terus, cinta terus, sama seperti Daud yang sekalipun dia jatuh dalam dosa, dia tidak pernah tidak merindukan Tuhan. Dia tidak pergi kemana-mana, dia tidak pergi kemana-mana, dia terus mencari Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata, aku akan memulihkan segala sesuatu. Tetapi yang pertama Tuhan mau pulihkan pondok Daudmu dengan Tuhan. Kembali dirikan pondok Daud itu. Itu yang Tuhan suka. Pondok Daud yang Tuhan suka. Apa yang dibuat oleh tangan Daud ribuan tahun yang lalu, itu yang Tuhan ingin lagi kau melakukan dalam hidup. Dan itulah penggenapannya di dalam Kristus Yesus. Yesus berkata, tinggallah di dalam aku, dan aku tinggal di dalammu. Bangun kembali, perbaiki kembali. Berapa banyak saudara yang hari-hari ini pondok Daudmu tidak pulih, kau semakin jauh dari Tuhan. Kau angkat tanganmu di tempat engkau berdiri, dan tangan kirimu taruh di dada. Berdoa kepada Tuhan pagi hari ini. Aku mau Tuhan memperbaiki lebih dalam lagi. Ku rindu Tuhan lebih dari semua, lebih dari segala. Pulihkan Tuhan lebih dalam lagi. Ku cintakan Yesus, aku mengasihimu. Kemanapun kau pergi, hadirat itu bersamamu. Bukan masalah kau pergi kemana, harus ke gereja baru ada hadirat Tuhan. Perbaiki pondok Daud itu sehingga tubuh menjadi bait Allah yang kudus. Dimanapun kami pergi, kami tahu kau ada di dalam kami. Ajar kami, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera sekarang sampai maranatha. Haleluya.